Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke jawaban soal latihan ujian IPA 2 nomor 11 sampai dengan 20, yaitu jawaban nomor 11 adalah B. Bagian yang ditunjuk adalah appendix atau umbal cacing. Peradangan pada appendix dapat mengakibatkan penyakit appendicitis. Adapun penyakit gastritis terjadi jika dinding lambung mengalami peradangan akibat produksi asam lambung yang berlebihan. Konstipasi terjadi karena penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar. Hepatitis merupakan peradangan pada hati yang disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi alkohol atau mengonsumsi obat-obat yang dosis tinggi. Kemudian lanjut ke jawaban nomor 12, yaitu karies gigi merupakan penyakit infeksi yang bakteri yang struktur gigi. Penyakit menyebabkan gigi berlubang. Keberadaan bakteri mulut merupakan suatu hal yang normal. Bakteri dapat mengubah semua makanan. Lapisan lengket yang disebut plak terbentuk 20 menit setelah makan. Zat asam dalam plak menyebabkan karies gigi. Kemudian bakteri yang paling berperan adalah Streptococcus mutanus. Penyakit gigi adalah berikut. 1. Rutin menggosok gigi minimal 2 kali sehari, terutama setelah makan. 2. Mengurangi makanan minuman terlalu manis. Makanan minuman tersebut merupakan sumber makanan bakteri, sehingga bakteri akan makin berkembang biak dan dapat memproduksi asam yang dapat merusak gigi. 3. Memperbanyak minum air putih. 4. Memeriksakan rutin ke kesehatan gigi. 13. Jawabannya adalah B. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen. Selanjutnya, oksigen akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Jika asupan oksigen di dalam tubuh berkurang, maka dapat mengakibatkan pusing dan lemas, yang mengindikasikan penyakit anemi. Oleh karena itu, untuk mencegah penyakit anemi dan mencegah tubuh kekurangan oksigen dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Makanan yang mengandung zat besi dapat meningkatkan produksi sel darah merah. Mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak dapat mengakibatkan penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. Fosfor berguna untuk pertumbuhan sel dalam tubuh. Fluor berperan dalam pembentukan tulang dan gigi. 14A. Bagian yang ditunjuk tanda panah adalah bilik kiri. Bilik kiri berfungsi menerima darah yang mengandung banyak oksigen dari serambi kiri dan memompa darah yang mengandung banyak oksigen ke seluruh bagian tubuh. Adapun bagian jantung yang berfungsi menerima darah yang mengandung banyak karbon dioksida adalah seluruh tubuh adalah serambi kanan. Bagian jantung yang berfungsi memompa darah yang mengandung banyak karbon dioksida ke paru-paru adalah bilik kanan. Bagian jantung yang berfungsi menerima darah yang mengandung banyak oksigen dan dari paru-paru adalah serambi kiri. 15. Jawabannya adalah C. Ovipar merupakan cara perkembangan biak hewan dengan bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu burung dalam kurung 3 dan ikan 4. Adapun kadal 1 merupakan hewan yang berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Kucing dalam kurung 2 dan kelinci dalam kurung 5 merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Kemudian kita beralih ke jawaban 16. Sifat benda cair yang dimanfaatkan ketika menakar minyak goreng adalah mempunyai volume yang tetap meskipun di wadah berbeda. Bentuk benda cair menyesuaikan wadahnya, tetapi volumenya benda cair selalu tetap. Sifat benda cair yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dimanfaatkan untuk memutar turbin pembangkit listrik. Sifat memenuhi ruangan yang ditempati merupakan sifat benda gas. Sifat gas yang dapat diamati pada meniup balon. Balon mengembang setelah udara ditiupkan ke dalamnya. Sifat benda cair yang mempunyai permukaan selalu datar dimanfaatkan oleh kegiatan mengukur kedataran lantai dengan water pass. Kemudian 17 adalah jawabannya A. Suhu panas bumi dan makin meningkat menyebabkan gunung es kutub meleleh menjadi air. Air yang dihasilkan mengalir ke laut sehingga permukaan laut bertambah. Perubahan wujud dalam peristiwa tersebut adalah mencair. Perubahan wujud menguap adalah perubahan wujud cair menjadi gas.
Misalnya ketika menjemur pakaian yang diterik di matahari. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang makin lama makin berkurang dan habis karena perubahan menjadi wujud gas. Mengembun adalah perubahan benda cair menjadi gas. Misalnya terbentuknya tetes-tetes embun di pagi hari. 18. Jawabannya adalah B. Campuran heterogen adalah campuran yang komponennya tidak tercampur dengan merata. Campuran heterogen terlihat keruh dan terdapat endapan, atau salah satu komponen terpisah dan sukar bercampur dengan komponen lain. Contoh campuran heterogen adalah campuran antara air dan tepung, beras, serta cairan air laut dengan minyak goreng. Kedua komponen sukar bercampur dan terpisah. Campuran asam cuka dan gula serta air dan garam dapur merupakan campuran yang homogen. Keduanya bercampur merata membentuk campuran jernih tanpa endapan. Kemudian 19 adalah D jawabannya. Peristiwa konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi melalui aliran zat disertai perpindahan zat perantara. Contoh perpindahan panas secara konveksi adalah asap yang keluar dari cerobong asap. Saat tungku dinyalakan, udara dalam tungku menjadi panas dan memuai. Hal ini yang menyebabkan asap naik ke atas dan keluar dari cerobong. Kemudian adapun peristiwa tangan merasakan panas ketika memegang gelas berisi kopi panas adalah peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Panas merambat dari air panas ke gelas lalu ke tangan. Peristiwa perpindahan panas dengan secara radiasi ditunjukkan oleh peristiwa mentega meleleh ketika didekatkan dengan lilin yang menyala dan kegiatan menjemur adonan kerupuk di bawah terik matahari sebelum digoreng. Dan 20 jawabannya adalah B. Penerapan bahan isolator yang sesuai fungsinya ditunjukkan asal 1 dan 3. Pemanfaatan karet pada pegangan tutup teko merupakan isolator yang tepat ketika air sudah mendidih untuk membuka tutup teko isolator pada tutup teko agar tangan tidak merasakan panas. Isolator akan menghambat panas dan tidak merambat ke tangan. Bagian luar magic gum selalu terbuat dari bahan isolator seperti plastik. Hal ini terasa panas apabila magic gum dipegang. Adapun pegangan daging dan ini solder adalah logam bersifat konduktor. Demikian, sekian, wassalam.